Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ahibai al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kelihatannya ini banyak yang kurang ya. Kemana? Hah? Oh, iya sama Pak Selamat tuh ya. Semester berapa itu? 4, 5 ya berarti. 6. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kitabnya nggak ada yang ketinggalan ya. Zen. Peci aman. Siapa? Biasanya nggak pecian rambut yang bagus-bagus, mahal perawatannya. Nah, aina wasalna? Zakat, ay zakat. Zakatul zuru'. Punya anak hitam semua ini. Zakatul zuru'. Ada. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Azim hafizahullah taala, tsaniyan, yaitu jenis kedua dari harta yang harus dizakati, zakatuz zuru'i was-thimari, zakat pertanian dan buah-buahan. Di sini beliau menyebutkan atau memisah antara zuru' dan thimar. Yang dimaksud dengan zuru' di sini adalah biji-bijian. Memang para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan biji-bijian di sini. Ada yang membatasi hanya dengan biji-bijian yang mansus, yang disebutkan dalam nas, dalam dalil. Sa'ir, hentah, itu gandum-ganduman itu. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh di sini. Namun yang rajih, yang benar, yang di pendapat jumhur ulama, yaitu selain zakat ini umum, tidak terbatas hanya pada
biji-bijian yang mansus tersebut, yang ada disebut dalam dalil tersebut, tetapi mencakup semua biji-bijian yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, yaitu biji-bijian yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, sehingga masuk di situ beras, termasuk beras atau padi. Ini termasuk di antara bijian yang wajib dizakati. Adapun buah-buahan, maka yang dimaksud dengan buah-buahan yang diwajib dizakati di sini hanya dua, yaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Dan juga karena keduanya ini merupakan, yaitu di antara buah-buahan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kurma tahan lama. Kismis, anggur kalau sudah jadikan kismis juga bisa tahan lama. Nah, itu yang harus untuk ketahui. Berarti tidak semua biji-bijian, ya, tidak kedelai, ya, kedelai bukan, atau kacang, tidak. Tidak juga semua buah-buahan. Rambutan nggak masuk, kelengkeng nggak masuk. Itu harus antum pahami. Jadi ketika bilang zakat pertanian terbatas pada biji-bijian dan buah-buahan tadi, ya, nggak masuk kangkung, sawi, nggak ada. Tidak ketahui. Karena kalimat zuru pertanian itu luas kan. Ya, kalau sekilas yang dipahami yang semua yang ditanam oleh petani kan gitu kan, namanya pertanian. Makanya di awal kita batasi dulu pembahasan kita. Jadi yang dimaksud zakat pertanian yaitu mencakup tadi aja biji-bijian, yaitu semua biji-bijian yang apa tadi? Dua sifat. Saya ulang, apa? Makan pokok dan disimpan dalam waktu yang lama. Kalau buah-buahan mencakup apa? Anggur dan kurma. Barakallahu fikum. Qala ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin. Dan dialah yang telah menumbuhkan jannatin, kebun-kebun, ma'rusyatin, yang tumbuh-tumbuhannya itu ma'rusyah. Apa makna ma'rusyah? Di antara makna ma'rusyah adalah munbasithah ala wajhil ardi. Apalagi munbasithah. Munbasithah itu menjalar tuh ya, kawan. Kayak pohonnya semangka, kayak pohonnya telo gitu kan, menjalar itu. Wa ghairu ma'rusyah, dan yang tidak menjalar, yaitu tumbuh-tumbuhan pohon yang ada pohonnya, yang ada batangnya, itu ghairu ma'rusyah. Ini diantara makna ma'rusyah wa ghairu ma'rusyah. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu, pohon kurma serta tanaman-tanaman yang bermacam-macam makanannya. Maksudnya adalah buah dan rasanya. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang sedap harum baunya, ada yang enggak sedap baunya. Ini mukhtalifan ukuluhu itu maknanya. Bermacam-macam buah dan rasanya. Wazaituna warrummana mutasyabihan ghairu mutasyabih. Ada buah zaitun dan buah delima yang ini adalah mutasyabih ghairu mutasyabih. Mirip tapi tidak mirip. Itu bentuknya mirip tapi rasanya beda. Banyak buah-buah seperti itu. Bentuknya mirip tapi pas digigit beda rasa. Jadi di sini Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Inilah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesarannya. Kulu min samarihi, makanlah dari buah-buahannya. Allah halalkan itu semua untuk manusia. Wa atu haqqahu yauma hasadih.
dan berikan haknya, yaitu zakatnya pada hari dia dipanen. Wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dari yang tumbuh dari tanah. Al-asnaful lati tukhadhu minha, macam-macam atau jenis-jenis pertanian yang diambil zakatnya. Tadi sudah saya isyaratkan sekilas, tadi saya sudah jelaskan tentang benda-benda tersebut. Qala Ibnul Mundhiri, berkata al-Imam Ibnul Mundhir, wa ajma'u ala anna as-sadaqata wajibatun fil hintati wasya'iri wat-tamri waz-zabib. Para ulama telah ijma bahwasannya zakat itu wajib pada gandum jenis hintah, jenis syair, dan juga pada kurma dan kismis. Jadi untuk 4 macam dari buah-buahan dan biji-bijian ini, itu ijma atas wajibnya zakat pada 4 jenis tersebut. Ijma. Kenapa? Karena 4 ini mansusun, disebut dalam nas, disebut dalam hadis, begitu. Kemudian berbeda pendapat tentang apakah yang wajib zakat hanya terbatas ini saja, ataukah buah-buahan atau biji-bijian yang lain itu dikiaskan, boleh dikiaskan kepadanya. Nah, disinilah sumber atau sebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi perbedaannya di situ. Waqtalafu fi ghairiha, kata beliau. Dan kemudian telah sepakat atas 4 jenis tadi, kemudian berbeda pendapat pada selainnya. Apakah juga wajib zakat? Warajih, beliau langsung yang rajih menurut beliau, annaha la tukhadu illa min hadhil asnaf, bahwasannya zakat tidak diambil kecuali dari 4 jenis tadi saja. Seperti saya syaratkan tadi. Namun yang benar insyaallah adalah yang juga mengumumkan hukumnya kepada jenis-jenis yang lainnya, termasuk tadi beras seperti yang saya jelaskan. Dan itu mazhab jumhur ulama. Li hadisi Abi Barzatan Abi Musa wa Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahuma ilal Yamani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya, Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, mengutus keduanya ke Yaman. Yu'allimanin nasa amradinihim, untuk mengajarkan orang-orang di sana tentang perkara urusan agama mereka, yaitu agama Islam. Fa'amarahum alla ya'khudus shadaqata illa min hadil arba'ah, dan beliau memerintahkan mereka agar tidak mengambil sedekah atau zakat kecuali dari 4 jenis tersebut. Al-hintah wa syair, ini jenis biji-bijian, gandum. Wat tamri waz zabib, ini yang jenis buah-buahan, kurma dan zabib, yaitu kismis ya, dari anggur. Nah, ini dalilnya. Jadi beliau berpegang dengan zahir hadis ini, ya, berpegang dengan zahir hadis ini yang hanya membatasi zakat dari tumbuh-tumbuhan itu hanya ada pada 4 jenis. Namun sekali lagi yang dipegang oleh jumhur yaitu bolehnya atau zakat juga diambil dari semua makanan pokok yang dapat
simpan dalam waktu yang lama. Berikut nisabnya. Ya, setelah kita mengetahui kewajibannya, kemudian jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka berikutnya kita akan mengetahui nisabnya. Batas minimal diwajibkan setelah itu dikeluarkan zakatnya. Diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jumlah batas minimal wajib zakat. Itu nisab. Yushtaratu li wujubi zakati fi zuru'i was thimar an tablugha an-nisab al-madhkura fi hadzal hadits. Disyaratkan untuk wajibnya zakat pada az-zuru' atau ungkapan yang lain fil hubub, pada biji-bijian dan buah-buahan, yaitu mencapai nisab yang disebut dalam hadis ini. An Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi zaudin sadaqatun minal ibil wa laisa fima duna khamsi awakin sadaqatun. Dan artikan dulu. Dan tidak ada zakat pada unta yang tidak sampai 5 ekor, dan tidak ada zakat pada perak yang tidak sampai pada 5 awak. Walaisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Dan tidak ada zakat, ya, tidak ada zakat pada biji-bijian atau buah-buahan yang tidak mencapai 5 ausuk, 5 wasak atau 5 wisak. Muttafaqun alaih, hadis sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan secara khusus tentang nisab pada biji-bijian atau buah-buahan. Berapa? 5 wasak. Itu yang bagian terakhir tuh. Khamsatu ausuk ya. 5 wasak. Berapa 5 wasak? Undur fil hamish. Nomor 3. Nomor ausak nomor 4 ya, nomor 4. Ausuk jamu wasak atau wisak boleh bi fathil waw wa yajuz kasruha. Boleh waskun, boleh wiskun. Nah, berapa satu wasaknya? Situna so'an bil ittifaq. Satu wasak sama dengan 60 so'. Berarti 5 wasak 60 kali berapa? 60 kali 5. Ya, ketemu 300 so'. Paham tak? Saya ulangi nih, belum ngeh nih. Lihat di catatan kaki. Catatan kakinya ada di buku, ada di kitab. Berarti kan yang bawa kitab nggak punya catatan kaki. Miskin, nggak punya kitab antum. Nisab zakanian 5 wasak atau 5 wisak boleh. Satu wasaknya itu, wasak itu bawaan ya Wan. Satu wasak itu wadah yang dibuat untuk ngangkat barang yang diletakkan di atas onta. Namanya wasak, bawaan onta gitu. Bukan satu sak, satu karung itu bahasamu itu. Itu semacam bawaan yang ditaruh di onta, satu wasak. Ini 5 wasak. Satu wasaknya berapa banyak? Sama dengan 60 mud. Berarti kalau 5 wasak 300 mud. Ya. Kalau masing-masing satu wasak 60 kali 5 300.
300 mud. Sudah paham? 1 mudnya berapa? Belum ketemu kilonya nih ya. Berarti berapa kilo? 1 mud itu adalah takaran zakat fitrah. Nah, mudah sekarang. Zakat fitrah berapa kilo? Antara 2 Indonesia antara 2,5 sampai 3 kilo. Cuman kalau pas mengeluarkan zakat fitrah, amannya kita bayar dengan jumlah yang besar. Sebesar-besar itu aman, selamat dari kesalahan. Karena kalau kita salah pasti terbayar kekurangan. Kalau kurangan. Kalau kita bayar salah, bayar 3 kilo salah kan kelebihan. Pasti terbayar. Tapi kalau untuk menentukan nisab, ambil yang kecil. Gitu caranya. Karena kalau kita salah, nggak masalah. Kita kan bayar zakatnya nanti. Jadi untuk nisab kita taruhlah 2,5 kg per mudnya, ya, per mud. Berarti 2,5 kali 300. Ketemu 750 gram. Nah, itulah nisab untuk pertanian. Bingung? Kilo ya? Aku bilang berapa? Keselak tadi. Sila lihat wajahmu kayak nggak apa-apa, aku jadi ikut bingung, Rek. Tunjukkan nanti paham, nanti bingung. Baik, saya ulangi. Nisab pertanian berapa wasak? Berapa wasak ya, Eva? 5 wasak. Setiap wasak ada berapa sok? 60 sok. Berarti kali 5 wasak 300 sok. Nah, 300 sok. 300 sok. Setiap soknya kalau dikilokan, tadi kita sepakat ambil yang paling kecil, 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 300 berarti 750 kilogram. Sudah ketemu berarti ya? Dari sini kita simpulkan bahwasanya nisab pada pertanian kurang lebih, kurang lebih sekitar itu. Tapi ini adalah had paling aman, karena kita tahu satu sok itu antara paling sedikit 2,5, paling banyak 3 kilo. Kita ambil paling sedikit, ini kan paling aman, sudah paling minim. Nah, jadi insya Allah aman, yaitu sebesar 750 kilogram atau 7,5 kuintal ini nisabnya. Jadi apabila kita panen gabah, panen padi, ya, mencapai 750 kilogram atau lebih, apalagi lebih, berarti sudah wajib zakat. Sudah harus dikeluarkan dari hasil panen tersebut zakatnya. Gitu. Pakai haul nggak pakai haul, tapi ketika panen itu. Karena Allah bilang tadi, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya pada hari dipanennya, setiap panen. Berapa banyak yang dikeluarkan? Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullah al-miqdarul wajibu. Takaran yang wajib dikeluarkan, yaitu takaran zakat yang wajib dikeluarkan. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatil anharu wal ghaimu al ushuru. Fima, pada hasil panen yang diairi oleh sungai dan hujan. Al-ghaim itu kan mendung kan, maksudnya hujan. Al-ushur, maka zakatnya atau ukuran zakat yang dikeluarkan adalah 1/10. Wa fi ma suqiya bisaniyati nisful ushur. Dan pada hasil panen
yang diairi dengan biaya, dengan alat atau dengan biaya, maka zakatnya adalah setengah, 1/10 atau 1/5 atau 1/5. Jadi intinya yang membedakan adalah apakah tanaman tersebut butuh biaya, perawatannya mengeluarkan biaya atau tidak. Nah, kalau tanpa biaya 10%, kalau tanpa biaya 5%. Kalau tanpa biaya 10%, kalau pakai biaya 5%. Kalau pakai biaya 5%. Gitu. Biaya apa saja? Bukan cuma air saja, tapi biaya yang penting. Ya Ustadz, ini ladang saya airnya asli dari sungai atau hujan, karena musim hujan. Tapi habis biaya untuk pupuk, ya, untuk dan lain sebagainya. Berapa persen? Berapa persen ya, Pak? 5%. Jadi bukan hanya karena airnya, tapi selama mengeluarkan biaya 5%. Yang 10% itu apabila memang tidak mengeluarkan biaya. Maka jangan untuk menggambarkan padi. Emang ada tanam padi tanpa biaya? Jangan padi kalau padi biaya. Itu pohon korma itu, ya kan? Di sana pohon korma itu dibiarin sudah, itu orang di mana-mana hidup panen. Ya. Nah, ada juga kalau tanpa biaya, jelas mungkin nggak tanpa biaya pohon korma? Mungkin, bisa jadi. Kalau padi ya pasti pakai biaya. Nah, contoh misalkan panen alhamdulillah, ya kan? Panen alhamdulillah sampai 1 ton, ya, 1000 kilo, benar nggak ya? 1000 kilo, 1 ton 1000 kilo. Maka kalau tanpa biaya zakatnya sebanyak 100 kilo atau 1 kintal. Tapi kalau dengan biaya berapa banyak? 50 kilo. Nah, ini hitungannya, gampangnya seperti itu. Wa an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana asariyan al usru. Pada tanaman yang diairi oleh langit, maksudnya hujan, atau dari sumber-sumber air, atau dia ya hidup saja gitu tanpa biaya, maka zakatnya adalah 1/10. Wa fima suqiya bin nadhi, dan pada yang disirami atau diairi dengan usaha, ya, dengan disiram dengan usaha, namanya siram pakai biaya, nisful usri, zakatnya adalah 1/5. Ayat berikutnya. Baik. Fi soal ikhwan. Betul. Pada asalnya bukan uang, tapi boleh pakai uang. Boleh pakai uang. Jadi pada asalnya tidak pakai uang, jadi sesuai dengan takarannya. Tapi kalau memang dengan uang, maka boleh senilai dengan takaran tersebut. Atau misalkan ada sebagian orang itu menjual hasil panennya itu langsung model apa namanya, langsung ditebas, ya, langsung di uang, ya, langsung dibeli. Jadi pedagang datang langsung dibeli, dia nggak ikut panen, jadi dibeli waktu masih di pohon. Ini boleh, ya, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Kita belum sampai pembahasannya, nanti ada pembahasan sendiri.
Ada pembahasan sendiri nanti. Ada ketentuannya. Ketika sudah menguning, sudah tua, itu ada syaratnya. Nah, tentu dia tidak tahu berapa, ya kan? Sudah tidak menimbang lagi, nggak bisa menakar lagi. Terus apa yang dia lakukan? Apakah masih wajib zakat? Wajib bagi dia zakat setelah dia mentaksir. Ya, dia taksir. Boleh mentaksir dengan mengira-ngira, dengan melihatnya, atau dengan uang yang dia terima dari hasil penjualannya. Kan itu termasuk bentuk taksir. Ini saya dapat dari penjualan padi misalkan ya, padi saya ini sekian juta. Nah, setiap kilonya berapa harganya pasarannya sekarang? Sekian. Kemudian dikalikan atau dibagi, uang kita itu yang dibagi dengan harga per kilo. Ya, apakah sampai 7,5 kuintal atau 750 kilo atau tidak? Kalau sampai 750 kilo berarti wajib zakat. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Sebagai contoh misalkan ada pedagang padi langsung beli ya padinya itu sebelum dipanen sudah dibeli 10 juta misalkan ya, 10 juta. Oke. Ketika itu padi harganya hitunglah 10.000. Belum pernah emang ya. Anggaplah padi lagi mahal. 10.000 sekilo. Boleh, setelah itu maka kewajiban pemilik padi tadi atau petani tadi mentaksirnya. Berarti 10 juta dibagi 10.000. Ketemunya berapa? Berapa kilo? Susah banget sih. 1.000 ya. 10.000 10 juta dibagi 10.000. 100 kilo. Dikit banget. 10 juta kok. 1.000 ya. 1.000. Jadi ketemunya ada 1.000. Berarti sampai nisab apa enggak? Sampai nisab apa enggak? 1.000 kilo. Sampai nisab enggak? Sampai nisab, bahkan lebih. Berarti wajib zakat. Kalau begitu berapa zakat yang dikeluarkan? Berapa zakat yang dikeluarkan? 5%. Berarti berapa? Berapa uangnya tadi? 10 juta. Berarti yang keluarnya 500.000. Nah itu. Yang berarti yang dikeluarkan adalah 500.000 zakatnya. Paham apa enggak ya kok ini bengong ini? Saya ulangi dah. Iya. Ini saya petani. Saya jual pas saya timbang karena modelnya saya jual masih di pohon. Alhamdulillah dibeli dengan nilai harga 10 juta. Apakah wajib zakat? Saya hitung dulu. Karena yang saya tahu nisab zakat itu dengan ditimbang atau ditakar. Sementara yang saya terima adalah uang, maka saya lakukan apa? Mentaksir tadi. Mentaksir uang ini dengan timbangan atau dengan takaran. Coba kalau begitu saya dengan timbangan. Kalau dengan timbangan berarti kita lihat kita mau timbang per kilo. Kita harus tahu dulu harga sekilo saat itu berapa. Kita mudahkan 10.000 kan itu saya bilang tadi. 10.000. Maka saya bagi uang 10 juta bagi 10.000. Ternyata ketemunya 1.000. Berarti hasil taksirnya kurang lebih padi saya itu 10.000 kilo 1.000 kilogram. Sudah sampai nisab belum? Sudah sampai, sudah melebihi nisab karena nisabnya 750 kilogram. Berarti wajib zakat? Wajib zakat. Berapa zakatnya? Padi ini butuh biaya, berarti cuma 5%. 5% dari 10 juta adalah 500.000. Nah, zakatnya itu hanya 500.000. Itu zakatnya. Paham ini? Pahaman? Yaudah, kalau Abdul Rahman paham, insya Allah yang lain paham. Ini banyak.
Ini yang juragan sawah ini mana? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang berdosa kalau zakat dengan mentaksir dengan harga yang paling murah? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa mentaksirnya dengan harga yang paling murah? Enggak. Ya. Enggak. Tapi tengah-tengah ya. Tengah-tengah saja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menggabungkan ayat surat Al-An'am mengenai zakat buah-buahan dengan hadis Abu Musa dan Mu'ad, karena dalam ayat tersebut disebutkan banyak macam buah-buahan lalu diperintahkan umum dan khos ya akhi, umum dan khos. Di sini Allah SWT itu menyampaikan umum. Maksudnya perintah untuk mengeluarkan zakat bukan pada barang-barang tadi, ya kan? Tapi kalimatnya umum. Di awal-awal Allah itu mengabarkan tentang kekuasaannya, menyampaikan tentang kekuasaannya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian penyebutan yang ada di sana di ayat tersebut itu bukan pengkhususan pada hal tersebut, tapi sekedar contoh. Itu adalah contoh dari jenis atau buah-buahan yang berbeda-beda rasanya, ya kan? Beda-beda yang pahit dan sebagainya. Kemudian satu lagi contoh dari buah-buahan yang mirip bentuknya tapi beda rasanya. Yang mukhtalifan ukuluhu, sama yang satunya mutasyabihan ghairu mutasyabih. Nah, seperti itu. Jadi tidak takyin, tidak menentukan bahwasanya buah-buah itulah yang wajib dizakati, tidak. Gimana kalau penjelasan selanjutnya ditulis pakai papan biar lebih jelas? Masyaallah, ya bisa itu sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz, Afan saran aja Ustaz, gimana kalau penjelasan selanjutnya ditulis pakai papan biar lebih jelas? Bagus ini, usulnya bagus sekali. Nah, nggak apa-apa, tapi gimana ya? Pakai proyektor gitu ya. Tapi simpel kok sebenarnya. Kalau antum punya bukunya, lihat buku itu simpel. Ya kan sedikit kan sebenarnya kan. Berhubung kayaknya saja yang sepertinya yang nggak menyambut. Tapi memang tentu kalau kita pakai papan, pakai wasilah taklim, berarti lebih jelas. Ya, lebih jelas. Setuju. Ya Pak. Nisab, ya. Kenapa? Nisab apakah baik, paham. Tidak ada penjelasan ya kalau mohon maaf. Kalau khintoh atau kurma dan juga buah satunya kismis, itu jelas ya? Jelas sudah, karena kurma yang kering itu, bukan yang basah. Kismis juga begitu, bukan anggur yang seger, tapi kismisnya. Nah, kalau untuk padi, pernah saya baca di sini. Kenapa saya bacanya? Tentu saja saya bacanya makalah-makalah Indonesia, karena memang nggak ada penjelasan dari ulama-ulama dari Timur Tengah, nggak ada yang membahas yang saya tahu. Termasuk dari buku-buku seperti nggak ada. Saya dapatkan itu memang beda. Dia bedakan
antara basah sama kering. Kalau basah itu ketemunya 1 ton lebih, bahkan 1 ton lebih. Adapun takaran ini itu ketika sudah kering. Sudah saya pertanyaannya. Jadi takaran di sini adalah yang 7,5 kuintal atau 750 kilogram itu, gabah itu setelah kering siap untuk disimpan. Ini kalau yang belum tahu gabah, padi itu baru bisa disimpan setelah kering, dijemur dulu sampai kering. Karena kalau dia disimpan dalam keadaan basah akan rusak. Jadi yang baru dipanen itu masih basah, itu lebih berat bobotnya dibanding setelah dia dijemur sampai 2 hari, 3 hari, ya kan, tergantung panasnya. Nah, itu nanti akan menyusut bobotnya. Nah, yang diukur di sini adalah ketika sudah kering. Nisab atau ukuran nisab yang 7,5 kuintal yang kita hitung bersama tadi, itu adalah ketika sudah kering, siap untuk disimpan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Nah, panennya sampai nisab tapi rugi gitu sebenarnya gitu, cuma sampai nisab. Gimana itu panen rugi sampai nisab? Panennya banyak, cuma kalau dihitung sama modal itu rugi. Ada ya gitu ya. Sampai nisab tapi rugi. Wallahu la adriana. Panen kalau ini pertanyaan begini ya, mudah-mudahan. Tapi pernah terjadi nggak? Kayak gagal panen itu, cuma sampai nisab. Gagal panen tapi sampai nisab. Kok banyak gagal panen tapi masih sampai 1 ton? Oh, iya, mungkin masuk akal. Mudah-mudahan terjadi ya. Kalau memang terjadi, bagaimana seandainya terjadi? Ini seorang lahannya luas sekali, gitu kan? Luas sekali. Nah, luas sekali. Panen, rugi banyak, ruginya lebih besar daripada hasil panennya. Cuman karena lahannya luas, setelah dikumpulkan mencapai nisab. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat ketika itu. Kenapa? Ya, karena hakikat zakat itu adalah kewajiban bagi orang yang cukup dan mampu. Ya, al-ghina. Nah, ketika itu dia bukan dalam keadaan tersebut. Justru kerugiannya lebih besar daripada, tapi jarang gitu ya. Jarang. Makanya tanya dulu, pernah terjadi enggak? Wallahu a'lam. Ya. Makanya asalnya itu biar apa istilahnya? Idza wulida samainahu. Kalau sudah lahir nanti kita kasih nama. Tayyib ya ikhwah, demikian mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang zakat ternak, tapi pembahasannya nggak akan terlalu panjang, bahas masalah zakat ternak ini seperti yang saya isyaratkan pada pertemuan sebelumnya. Karena zakat pada binatang ternak di antara syaratnya adalah apa? Binatang yang dikembalakan ya, di tempat terbuka, tempat umum, tidak bayar, gratis. Kemudian kita lanjutkan insyaallah tentang zakat ar-rikaz ya, barang tambang atau barang temuan. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.